Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan teman-teman, mungkin ingatan kita masih belum lupa atas peristiwa demonstrasi di akhir bulan Agustus dan di awal September lalu. Mungkin sebagian dari kita ada yang terjun demo, ada pula yang riuh di media sosial untuk memposting ataupun repost terkait dengan demo ini. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih ada teman-teman muda ini yang profile picture-nya itu pakai filter yang berwarna pink, hijau, dan biru. Kejadian awalnya dipicu oleh adanya akumulasi dari kebijaksanaan pemerintah yang tidak pro rakyat sampai pada komunikasi yang tidak etis dari para pejabat DPR yang melukai hati rakyat. Kemudian demonstrasi berlangsung semakin parah setelah menelan korban jiwa, driver ojol yang ditabrak oleh mobil barakuda polisi. Awalnya tuntutan demonstrasi ditujukan kepada DPR, namun sejak peristiwa tersebut demonstrasi diarahkan kepada polisi. Fasilitas umum dan kantor pemerintahan dirusak dan dibakar sampai menelan korban jiwa. Tidak sampai di situ, rumah pejabat yang menyinggung hati rakyat kemudian dijarah oleh warga, harta bendanya diambil. Ternyata situasi seperti ini tidak jauh-jauh beda dengan perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Pokok yang dibahas tidak jauh dari tema adanya jurang yang lebar antara orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan, dan seorang pengemis, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya tersebut dan mengambil makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Demikian pula kondisi di negara kita, khususnya para pejabat pemerintah yang punya gaji selangit dan menikmati kemewahan dari gaji tersebut, sedangkan rakyat masih mengalami kesulitan ekonomi karena kebijakan dari pejabat-pejabat tersebut yang semakin mempersulit perekonomian rakyat.
Saya akan menyoroti satu sisi saja, karena sebenarnya masih banyak perspektif untuk mendalami kasus ini dan tidak mungkin juga semuanya dijadikan bahan khotbah hari ini. Akan sangat panjang sekali khotbah saya. Sisi yang saya soroti adalah bagian di mana anggota DPR yang tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Ketidakpekaan itu dalam bentuk apa? Kenaikan gaji pejabat DPR yang berkali-kali lipat dibandingkan gaji rata-rata warganya sendiri. Ditambah lagi komunikasi tidak etis anggota DPR yang semakin menunjukkan tidak adanya simpati bahkan empati mereka terhadap rakyat. Permasalahan inilah yang sebenarnya disinggung oleh Yesus terutama pada perikop yang kita dengarkan hari ini. Dalam perikop ini kita tidak bisa melepaskan konteks kehidupan gereja pada masa awal. Generasi kedua, para pengikut Kristus berasal dari kalangan menengah yang bekerja di kalangan keluarga bangsawan atau penguasa militer di daerah kekuasaan Romawi. Di kalangan mereka kemudian tumbuh kesadaran untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan karena ada pula pengikut Kristus yang tidak seberuntung mereka. Oleh karena itu, perhatian dan kepekaan kepada mereka yang berkekurangan itu adalah bagian dari cara mereka untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Yang menjadi problem orang kaya dalam perumpamaan Yesus adalah ketidakpeduliannya kepada Lazarus. Ia tidak percaya juga ada kelanjutan hidup di akhirat sebagai dampak atas perbuatannya di dunia. Ditambah lagi, setelah mati di akhirat, ia masih berani sekali lagi meminta kepada Abraham agar Lazarus memperingatkan kelima saudaranya supaya mereka tidak senasib dengan dirinya. Pertanyaannya, apakah permintaan ini menunjukkan bahwa ia itu masih memiliki rasa kemanusiaan atau kepedulian, paling tidak kepada saudara-saudaranya? Ternyata tidak. Bukan kemanusiaan yang tulus. Ia hanya mau memperbudak Lazarus lewat Abraham. Juga kelima saudaranya hanya dipakai sebagai alasan agar Lazarus masih menjalankan apa yang diinginkannya. Maka di akhirat pun ia tidak memiliki kepekaan terhadap Lazarus, juga terhadap dirinya sendiri. Kata Abraham, kelima saudara itu mestinya dapat menemukan bimbingan dari Musa dan dari para nabi yang tidak lain dari wahyu ilahi dalam kitab suci. Tetapi orang kaya itu justru bersikeras. Menurut orang kaya itu, saudara-saudaranya yang tidak diyakinkan dengan cara ini, mereka baru akan percaya bila didatangi dan diperingati orang yang kembali dari dunia orang mati. Jelas, ia mau memaksakan agendanya sendiri kepada Abraham dan kepada Lazarus. Ia tidak percaya kepada kitab suci dan wahyu ilahi. Lebih buruk lagi, ia beranggapan saudara-saudaranya juga tidak percaya seperti dia. Ia tidak memberi peluang bagi perubahan yang bisa terjadi pada orang-orang seperti dia. Sampai mati pun si orang kaya ini tidak peka akan keadaannya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan teman-teman, akar dari permasalahan orang kaya tadi itu sebenarnya juga ada di dalam diri kita. Apapun kondisi kita, yaitu soal ketidakpedulian, ketidakpekaan. Karena apa? Pada dasarnya manusia memiliki ego yang harus diikuti terlebih dahulu kebutuhannya. Orang lain bisa saja tidak menjadi prioritas utama, mungkin ketiga, mungkin kedua, mungkin keempat, atau mungkin kesekian kalinya. Akhirnya, tidak ada kepedulian maupun kepekaan di dalam diri manusia itu. Apakah kita ini adalah orang-orang seperti itu? Perumpamaan Yesus hari ini adalah pengingat bagi kita untuk menjadi orang macam apa kita ini. Orang yang dipenuhi dengan ego atau sebaliknya. Menariknya, orang kalau sudah mengurangi egonya sampai ke taraf yang paling minimal, tandanya adalah ia punya simpati dan empati yang besar dan tulus. Ia akan menjadi orang yang penuh kedamaian di dalam hatinya. Karena letak kebahagiaan hatinya bukan terletak pada egonya, melainkan pada yang lian, orang lain di sekitarnya. Apakah kita mampu menjadi pribadi yang memiliki simpati dan empati kepada orang lain?
Saya kok yakin bahwa kita itu pasti mampu selama kita masih memiliki hati nurani yang benar. Kita pasti bisa menjadi pribadi yang simpatik dan empatik. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini punya hati nurani yang benar? Semoga terang Roh Kudus menerangi hati nurani kita untuk menjadi pribadi yang simpatik dan empatik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,